pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Tabrak seorang anak, 2 pengendara dikejar ratusan warga Merauke. Memperkosa dan curi perhiasan ibu rumah tangga, seorang lelaki warga AB Pura ditembak polisi. Dituding penyebab antrian panjang truk di SPBU dan Rem Merauke pastikan anak buahnya tidak terlibat penimbunan BBM. Bahan bakar minyak di Merauke saat ini tengah sulit didapat, khususnya bagi pengendara truk yang harus antre berjam-jam di SPBU. Belakangan disinyalir ada tentara yang ikut berbisnis BBM ilegal, sehingga menambah ruwet persoalan BBM di Merauke. Komandan Korem 174 Anim Tiwani anggap Brigjen Agus Widodo memastikan tidak ada anggota TNI di jajaran Korem 174 Merauke yang berbisnis BBM ilegal. Ia mengancam akan menindak tegas bila ada tentara yang terbukti menjual BBM. Dari kita tidak ada. Bisa dipastikan ya? Saya yakin kan, 100%. Kalau misalnya ada dan apa langkahnya? Ya sudah jelas kan sanksinya. Kita ada hukumannya yang pasti kalau ada kan. Tapi sejauh ini tidak ada. Selama sepekan, antrian truk dan mobil di sejumlah SPBU di Merauke kembali terlihat. Padahal selama 2 bulan terakhir pemandangan seperti ini tidak terlihat karena pasokan BBM berjalan lancar serta penggunaan sistem barcode. Belum diketahui penyebab antrian kendaraan, namun yang pasti merepotkan pengendara lain karena menimbulkan kemacetan parah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrian truk di sejumlah SPBU di Merauke kembali terjadi. Bahkan semakin parah karena truk dan kendaraan pribadi bergabung sehingga antrean memanjang hingga keluar SPBU. Selama beberapa hari pengemudi truk dan kendaraan pribadi kesal karena waktu mereka terbuang percuma di SPBU. Padahal sebelumnya pembelian BBM berjalan lancar dengan sistem barcode. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berencana memperbaiki sistem pembelian BBM di SPBU agar antrian kendaraan seperti ini tidak terjadi lagi. Kita tahu sama-sama bahwa itu tidak benar. Tapi ada saja oknum-oknum yang nakal, maka kita harus cari solusi, cara untuk menertibkan. Misalnya gini, kita harus bikin pom bensin yang khusus untuk kendaraan yang bersubsidi dan yang non-subsidi. Misalnya gini ya, kendaraan yang subsidi atau itu kan ditujukan untuk orang yang tidak mampu. Lah orang yang tidak mampu itu yang mana? Orang yang tidak mampu adalah orang yang pakai kendaraan umum dan pakai sepeda motor. Berarti harus kita bikinkan satu SPBU yang khusus melayani sepeda motor dan kendaraan umum saja. Tidak boleh ada kendaraan plat hitam maupun kendaraan plat merah di situ. Kalau semuanya campur, ini kita petugas SPBU juga susah membedakan ini orang yang datang ini orang mampu atau tidak. Jadi kita bikin aja klasifikasi bahwa yang dimaksud dengan orang tidak mampu adalah orang yang dia pakai motor dan yang naik kendaraan umum. Oleh karena itu kendaraan umum dengan motor lah yang kita layani di SPBU yang bersubsidi. Sedangkan yang lainnya itu silakan ke SPBU yang non-subsidi. Pemprov Papua Selatan dan Pertamina saat ini tengah menggodok kebijakan untuk mengatur pembelian BBM di SPBU. Salah satunya dengan cara memilah kendaraan berdasarkan golongan dan klasifikasi sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keberadaan pom mini di Merauke saat ini menuai banyak masalah. Dan jumlah pom mini juga tidak sedikit, bahkan sebagian berdiri di tengah permukiman padat. Belakangan sebagian warga mengeluh karena BBM yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan takaran yang tercantum. Kusuma, seorang warga Merauke menyatakan pernah membeli BBM 1 liter, namun ternyata setelah dicek jumlahnya ternyata kurang dari 1 liter. BBM di pom mini tuh? Biasa. Nah, terus bagaimana menurut Bapak itu? Ya biasa, kadang saya sih 30.000 gitu, cuma isinya tidak sampai
sedikit sih ya. Oh, berarti menurut Anda kurang itu ya? Kurang. Kurang dari 1 liter. Kurang dari 1 liter. Sudah sering biasanya begitu? Sering. Sering Pak ya? Ya. Anda seperti apa takarannya itu Pak? Kalau menurut saya tidak seperti biasanya. Sebiasa beli kalau 50.000, 60.000 itu dia sudah tiga strip biasa kalau motor. Ini biasa kurang, tidak sampai 3 strip begitu. Berarti dugaan Anda bahwa tidak sampai 1 liter itu ya? Iya ya. Gitu ya? Warga menyambut baik rencana pemerintah Merauke menertibkan POM mini yang saat ini banyak tersebar di Merauke, baik terkait perizinan, keselamatan, maupun perilaku curang pemilik POM mini. Di sisi lain, walaupun menuai banyak masalah, keberadaan POM mini sangat membantu warga membeli BBM daripada harus antre melelahkan selama berjam-jam di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.